Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Malam hari ini Allah berikan nikmat sehat, waktu luang, sehingga kita bisa hadir dalam pengajian rutin kita. Semoga langkah-langkah kaki kita, ayunan lengan tangan kita sampai di rumah Allah ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah dan cucung-cucung saya yang lagi menikmati snack berbagi, alhamdulillah. Inilah generasi depan kita. Jadi kalau mereka nggak kita siapkan, lambat laun musola yang indah ini nanti sepi, nggak ada yang mengisinya. Maka perkadalan itu, menyiapkan generasi berikutnya adalah kewajiban kita. Jangan sampai kita meninggal dunia lalu mereka tidak berada di masjid. Maka bersabarlah terhadap pola tingkah laku mereka. Tegur harus, dimarah, dibentak jangan. Bapak Ibu rahimakumullah. Poin pertama, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa ini kita paham semua artinya. Takwa ini punya dua cabang, dua unsur, dua komponen. Cabang pertama, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Cabang kedua, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan kita akan dikatakan insan yang bertakwa jika kita penuhi kedua unsur, kedua komponen ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebentar lagi kita akan melaksanakan pada komponen pertama, pada unsur pertama, yakni melaksanakan perintah Allah. Yang kewajiban ini adalah kewajiban tahunan, setahun sekali. Maka tentu kita harus persiapkan, karena kesempatan ini Allah berikan kepada kita setahun sekali untuk diantaranya mengembalikan kita kembali kepada kefitrahan, kembali kepada kesucian, kembali seperti saat hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ibadah tahunan ini dipersiapkan. Kalau dulu para sahabat Nabi mempersiapkannya itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Ya, 6 bulan, bayangkan. Kanu yad'una Allah syitta ashur ayyuballighum sahra Ramadan. Mereka para sahabat Nabi minta kepada Allah, yad'una Allah, menengadahkan tangan ke langit berdoa kepada Allah, ayyuballighum yuballigh, supaya sampai kepada bulan Ramadan. 6 bulan, sita ashur. Kalau kita rata-rata standar 2 bulan. Masuk bulan Rajab kita mulai berdoa. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Hafal kan? Hafal? Pakai rebana, pakai hadroh, tangtung, tangtung, tangtung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Pancing dikit langsung naik gas.
Itu yang saya tunggu. Tadi lemas kan? Masya Allah, hafal juga kawan-kawan saya di Aulan 5 ini. Ketua KCA. Jadi kita standar lah 2 bulan sebelumnya. Kalau hari-hari mendekati ini nanti ada doanya yang spesial. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi para sahabat Nabi berdoa 6 bulan sebelum Ramadan tiba. 6 bulan berikutnya, karena setahun kan 12 bulan ya. Mereka berdoa supaya amal-amal selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Summa yad'una Allah sita ashur ayyataqabbalahu minhum. 6 bulan berikutnya mereka minta kepada Allah agar ibadah amal selama Ramadan Allah terima. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahsu'ana wa tilawatana wa batu-batu imamnya. Kata makmumnya, sudah lagi imam, pada panjang doa itu. Sudah selesai tarawih itu lama betul. Ayub yang di belakang, ya Allah, pempek telur 5,5. Takut dimakan anak nanti. Abang yang di depan es cendol baru setengah gelas diminum tadi. Mati gak panjang doanya. Kalau saya pendek aja, Dinda itu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Ada yang lebih pendek lagi, cari yang lebih pendek ya. Ya Allah, terima puasa aku ya Allah. Udah pulang habis itu menyelesaikan pepet telur tadi. Jadi poin pertama malam ini haji kita menjelang Ramadan tiba, banyakin doa. Abi kalau tinggal segini apa doanya? Lebih pendek lagi. Allahumma balighna Ramadan. 1, 2, 3. Allahumma balighna Ramadan. Yang ngantuk-ngantuk itu kasih kopi ketua BCA. Corkan kopi ya. Ngaji ini kalau di tempat lain yang bukan kita lah ya, bukan persyarikatan, bisa berjam-jam. Tambah lagi Ustaz, kami kurang mantap, tambah lagi. Oh, saya capek saya bilangnya. Berkali-kali dicor sama dia. Karena kalau ada kelompok tertentu mereka ngaji memang malam gitu mulainya. Kalau kita enggak ya, paling jam 9.30 selesai. Nah itu poin pertama. Nanti kalau sudah tanggal 17 Februari malamnya kita tarawih kan ya. Udah saya sampaikan kemarin di Songsong Ramadan di SMK Muhammadiyah Semuri. Udah dengar? Udah jelas betul bahasa saya, nggak usah lagi gidak-giduk itu. Udah jelas tanggal 17 malamnya kita akan tarawih. Tanggal 17 itu ba'da asar sampai menjelang maghrib, doanya diajarkan Nabi. Mudah-mudahan malam ini hafal, amin. Konsentrasi penuh, jangan mikir utang, nanti hafal. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa itu saya jelasin dulu. Doa itu minta 4 hal, boleh bolak-balik, enggak berurutan, yang penting 4 hal itu kita minta. Mulai kapan mintanya? Ba'da asar tanggal 17 hari Selasa itu ya. Nah, ba'da asar ingat-ingat doa ini. Ya, minta pertama kesejahteraan, yang kedua keislaman, yang ketiga keamanan, yang keempat keimanan. Sejahtera Islam yang sebenar-benarnya. Jangan aneh-aneh nanti. Mau puasa padusan, mandi beli mau dulu. Nggak ada dalilnya, nggak usah. Nggak ada mandi mau puasa tuh, nggak ada. Mandi wajib itu kalau malam tadi
Nah, tahu kan? Nggak saya lanjutkan. Ya, atau yang lainnya. Jadi nggak ada yang mandi harus mandi. Yang kedua, nggak ada perintahnya mau puasa maaf-maafan, nggak ada. Minta maaf itu setiap kita merasa melakukan kesalahan kepada orang lain, bergegas minta maaf. Man kana lahu maslamah li ahi min irdihi aw syai falyatahallalhu. Jika kamu berbuat salah menzolimi orang lain atau merusak kehormatan orang lain, maka cepat-cepatlah minta maaf. Jangan nunggu Ramadan, apalagi nunggu Lebaran. Jadi jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, jangan melakukan ibadah yang tidak ada dalilnya. Lelah jiwa, yang banyak dalilnya saja masih banyak yang belum kita amalkan. Nah, poin pertama berdoa, doanya spesial kalau sudah masuk tanggal 17 nanti, sehari sebelum Ramadan, minta 4 hal: sejahtera, Islam, aman, dan iman. Ikuti saya. Allahumma ahillahu alaina bis salamah wal islam wal amni wal iman. Allahumma akhillahu alaina bis salamah wal islam wal amni wal iman. Ya Allah, dengan terbitnya hilal Ramadan, berikanlah kepada kami kesejahteraan, keislaman, keamanan, dan keimanan. 50.000 yang udah hafal duit Dindajul. Panik dia. Yuk, 50.000. Dindajul ada duit saya, duit ketua. Ada? Alhamdulillah, selamat duit saya. Jadi Allahumma ahillahu alaina bis salamah wal islam wal amni wal iman. Nah, itu doanya. Boleh bolak-balik, alaina bil Islam wassalamah wal iman wal amni, boleh. Yang penting 4 hal itu. Hadisnya banyak, tapi matannya isinya minta kepada Allah. Dengan terbitnya bulan sabit Ramadan, hilal itu bulan sabit, maka minta kepada Allah agar diberikan 4 hal. 1, kesejahteraan, agar dompet tebal, bisa beli es cendol, pempek telur, es dawet, es cincang, es apalagi es. Sejahtera, badan sehat. 2, minta keislaman, Islam yang sebenar-benarnya, tidak bercampur dengan budaya, tidak bercampur dengan hal yang merusak keislaman kita. Jangan aneh-aneh. Yang ketiga, minta keamanan, supaya berangkat tarawih tenang jiwa, nggak mikir rumah, supaya tarawihnya tenang, sendal nggak takut hilang. Karena ada yang nggak tenang tarawihnya, apalagi imam bacanya panjang. Ar-Rahman, astagfirullahaladzim, panjang tuh. Kresek kemudian sendal sendal saya berangkat itu. Ya, kesejahteraan, keislaman, keamanan, keimanan. Minta kepada Allah yang 4, dikuatkan iman sehingga bisa puasa full yang gak ada halangan, bisa tarawih full, hatam Quran minimal sekali, hatam baca terjemah minimal sekali, standar. Sekarang saya tanya nih kawan-kawan, siapa yang pernah menghatamkan terjemah Quran sekali sampai dengan hari ini? 50.000 duit beliau ini. Udah sehat sekarang, alhamdulillah. Jadi Ustaz Akram ya, ayo. Ada yang sudah pernah hatam terjemah? Enggak ada. Bertobatlah kalian kepada Allah.
Astaghfirullah wa atubu. Betul, baca Quran ada pahalanya ya, 1 huruf 10 kebaikan, betul. Tapi kalau nggak dibaca terjemahnya, nyaris nggak berpengaruh bacaan itu pada hati dan jiwa kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, membaca satu ayat sambil mentadaburi artinya, tafsirnya lebih baik daripada antum hatam Quran 30 juz hanya membaca Arabnya doang. Itu bukan kata gue, kata imam besar Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cobalah baca terjemahnya. Pastikanlah tahun ini niatkan minimal sekali hatam, sekali baca terjemahnya. Bacalah, bacalah. Saya yakin berpengaruh pada hati dan jiwa kita. Tapi kalau baca teks Arabnya, mau hatam 30 kali selama Ramadan, ada pahalanya, tapi nyaris nggak berpengaruh pada jiwa. Paham? Berjanjilah kepada Allah sebelum tiba hari kematian, minimal pernah hatam sekali baca terjemah Quran, supaya tahu apa yang Allah inginkan, apa yang Allah sampaikan dari kalamullah Al-Quran itu. Oh, begini ternyata. Baik, poin pertama selesai. Minta, berdoa kepada Allah agar berjumpa dengan Ramadan. Ingat, nyebutnya Ramadan, jangan Ramadan. Boleh manggil anak kita Ramadan nama dia, tapi khusus bulan, satu-satunya nama bulan yang tertulis dalam Al-Quran hanya Ramadan. Al-Baqarah 185. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Biasakan mengucapkan, menyebutnya Ramadan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jangan lagi Ramadan-Ramadan, berhentilah ikut artis itu. Ini salah satu kemuliaan Ramadan. Rajab, Sa'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulqidah tidak tertulis dalam Al-Quran, di hadis Nabi. Tapi spesial Ramadan, Allah langsung menyebutkannya dalam Al-Quran. Itu yang poin yang harus kita perhatikan juga. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, persiapan Ramadan kita, song-song Ramadan tadi kata sekretaris kita. Yang kedua adalah banyak taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 1, 2, 3. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nyebutnya astaghfirullah, jangan astagfirullah, salah. Astaghfirullah, astaghfirullah, dhammahnya dibaca astaghfirullah. 1, 2, 3. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Di poin kedua, jelang Ramadan tiba, perbanyak taubat dan istighfar. Mengapa jamaah rahimakumullah? Karena seandainya ada dosa yang belum Allah ampuni, maka kita akan sulit untuk istiqomah di bulan Ramadan. Sulit untuk konsisten, sulit untuk stabil di bulan Ramadan. Sulit. Kenapa? Karena ada dosa yang belum Allah ampuni. Lihatlah, pekan pertama full masjid sampai pasang taruh. Masuk malam ke-8, yang di bawah taruh nggak ada lagi. Udah nggak konsisten tuh. Masuk pekan kedua udah setengah. Masuk pekan ketiga tinggal pemain inti, 2 sok setengah. Yang lain
nggak ada lagi di masjid, nggak stabil dia. Di antara penyebabnya dosa itulah menyebabkan kita sulit untuk stabil, konsisten, continue, istimror, dawam. Nah, udah teman itu bahasanya dah. Ya. Maka perbanyak tobat dan istighfar, karena kita, saya dan antum antuna semua mapendos, manusia penuh jelas. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jangan pernah merasa telah jadi orang solih soleha hanya dengan mengandalkan sholat malam kita. Jangan pernah merasa telah jadi orang alim hanya mengandalkan puasa sunnah kita. Jangan pernah merasa telah jadi orang hebat karena kita tiap malam baca Quran. Banyak orang yang ibadahnya kepada Allah luar biasa. One day one juz ngajinya, sehari semalam 1 juz. Puasa Senin Kamis, tiap malam tahajud. Tapi ketemu orang nggak pernah senyum, mukanya masam pahit kecut. Pelitnya na'udzubillah, bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, keset, peset, korek, jedel. Padahal luar biasa ibadahnya kepada Allah. Cobalah kita evaluasi diri kita. Karena banyak orang yang hanya fokus meningkatkan ibadahnya kepada Allah, tapi nggak fokus perbaikan akhlaknya kepada manusia. Banyak orang ahli ibadah, sholat 5 waktu rajin, puasa Senin Kamis rajin, tapi masih suka juga nonton yang montok-montok. Mas. Banyak yang sudah ngaji one day one juz, lisannya kalau ngaji lancar betul. Ya. Amma yatasaalun, lanjut. Anin naba'il azim, lanjut. Alladzi hum fihi. Lancar ngajinya, 45 menit 1 juz, tapi lancar juga gibahnya. Kita ini sama, saya dan antum antuna semua mapendos. Sudah merupakan sunnatullah. Kita manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Kaedahnya al insanu mahalul khata' wan nisyan. Hadisnya kullu ibni adam khati'un wa khairu khata'in tawwabun. Tiap-tiap anak cucu Adam senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Habis ngelihat gambar montok tadi, astagfirullahaladzim ya Allah. Besok lihat lagi, astagfirullahaladzim. Ya apa-apa, memang begitulah tabiatnya manusia. Nah, jadi poin kedua, perbanyak taubat dan istighfar. Itu sebabnya apa? Karena kita mapendos. Sebab yang kedua, kenapa sih kita harus banyak tobat dan istighfar? Jamaah rahimakumullah, di An-Nur 31 ayat ini, di ujung ayat itu yang Allah perintahkan bukan para pendosa untuk bertobat. Kalau Allah meminta orang yang berbuat dosa untuk tobat, logis, masuk akal. Tapi di An-Nur 31, di ujung ayatnya, yang Allah perintahkan untuk bertobat orang-orang yang beriman, jemaah. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, kata Allah. Bukan wahai para pendosa, tapi wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Apa sih maknanya, Abi? Maknanya, jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, jika kalian tidak lagi bermaksiat,
nggak berjudi, nggak zina, nggak makan riba, nggak mabuk-mabukan. Kalian sudah taat kepada Allah, udah sholat 5 waktu, udah tahajud bahkan. Yang sangat aku khawatirkan, kata Nabi, kalian akan kena penyakit al-ujba, ujub. Apa Bu? Ujub. Apa kawan-kawan? Ujub, merasa telah menjadi orang yang mulia, bangga dengan amalnya. Di kampung ini ternyata papa cuma kita yang tahajud. Kok mama tahu? Itu masih gelap semua. Kita lampu udah nyala. Allahu Akbar. Ujub, bangga dengan amalnya. Ujub. Kata Nabi, itu lebih besar dosanya dibandingkan kalian bermaksiat. Bayangkan. Kenapa? Ujub adalah salah satu syirkul azghar, syirik kecil. Syirik kecil namanya doang. Syirik kecil itu sebesar-besarnya dosa besar. Syirkul azghar. Mengapa ujub dikatakan syirik? Karena orang yang ada ujub, penyakit di hatinya, bangga dengan amal-amal solihnya, dia merasa bahwa dia bisa taat kepada Allah semata-mata karena kekuatannya, karena ikhtiarnya, karena usahanya. Dia merasa dia bisa sholat malam karena kehebatannya, karena usahanya. Dia merasa bisa puasa Senin Kamis karena dia maksimal. Padahal tidaklah kita bisa beramal kecuali karena pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca tafsirnya ayat itu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin kita bisa hadir kajian malam ini. Mustahil. Kalau kata Bokir, nongseng. Ini karena pertolongan Allah kita bisa kumpul pengajian. Kita bisa bangun malam karena pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong sama Allah, mana mungkin bisa datang ke pengajian. Dibikin sama Allah mencret dari maghrib tadi. Wah, kamu nggak berangkat, aku mencret sudah 13 kali bolak-balik. Gimana mau ngaji? Paham? Maka mengapa ujub itu dikatakan dosa syirkul azghar? Karena dia menghilangkan peran Allah dalam setiap amal soleh yang mampu dia lakukan. Saya ulangi lagi. Kenapa ujub dikatakan adalah dosa syirik? Karena dia menghilangkan peran Allah. Seolah-olah dia bisa taat beribadah atas kemampuannya sendiri. Ini bentuk akidah yang luar biasa, jemaah. Kalau kita sampai menghilangkan peran Allah, ini karena memang semangat. Kalau nggak jadi, dia telah melupakan peran Allah. Mirip seperti Qarun. Qarun, kamu kok kaya banget sih, hartamu luar biasa. Hebat kamu Qarun. Kamu orang belum tahu saya. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Al-Quran. Sesungguhnya nikmat harta yang banyak ini aku dapatkan karena ilmu yang ada padaku, karena kecerdasanku, hebat dagang senior aku ini. Nah, hati-hati jemaah. Maka kata Rasulullah, yang aku khawatirkan kalian tidak lagi berbuat dosa, kalian akan ditimpa penyakit ujub, bangga dengan amalnya. Merasa dia bisa beramal semata-mata karena kekuatannya. Dia menghilangkan, mengabaikan peran Allah dalam setiap ketaatan yang mampu dia lakukan. Paham? Maka di An-Nur 31 ini, wa tubu ilallahi jami'a,
ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai para pezina, bukan, tapi wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Baik, itu yang kedua. Ucapannya sederhana, astaghfirullah wa atubu ilaih. 1, 2, 3. Ketika ucapan dikeluarkan dari lisan kita, hati pikiran kita mengingat dosa-dosa kita yang banyak. Bukan hanya sekedar istighfar di mulut, tapi ketika beristighfar dengan lisan, hati dan pikiran ingat, ya Allah, saya dulu parah betul. Puasa dari rumah, nyampe sekolah bakwan habis 3. Nyampe rumah, puasa nak, puasa lama, lihat lapar bener. Pada saya bohong, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Apalagi makan bakwannya 5, ngaku 3, lebih parah lagi. Yang ketiga, jam berapa Dinda? Kasih tahu, syahwat kalam ini lebih mengerikan dibanding syahwat lain. Paham? Syahwat kalam, nafsu berbicara, lebih besar dibandingkan nafsu dengan lawan jenis. Yang muda-muda paling semalam 2 ronde habis UKO kan ya. Tapi kalau syahwat kalam bisa berjam-jam orang bicara. 2 mak-mak ngerumpi 3 jam gak kerasa. Ini kata ulama, bukan kata gue. Baca tentang syahwat-syahwat. Syahwat terhadap harta, jabatan, dunia, wanita kalah dengan syahwat kalam. Nafsu bicara. Apalagi tadi yang ngerumpi 3 jam gak kerasa. Lapar hilang. Mini. Udah. 1, berdoa minta berjumpa dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. 2, perbanyak tobat dan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 3, menghadirkan kegembiraan di hati. Sulit ini teman-teman rahimakumullah. Menghadirkan rasa gembira menjelang Ramadan tiba tak mudah. Karena umat Islam ini secara umum menyikapi datangnya Ramadan 3 kelompok. Kelompok pertama, umat Islam yang bersedih dengan datangnya Ramadan. Ya Allah, udah puasa besok, perasaan belum setahun. Ya Allah, nggak bisa ngopi-ngopi lagi besok, sedih. Ya Allah, nggak bisa nguduk lagi besok. Ya Allah, yang masih ngerokok, berhentilah yang ngerokok ya. Tapi kita sampaikan juga, ya Allah, nggak bisa nguduk lagi besok. Ini kelompok pertama, bersedih dengan datangnya Ramadan. Kelompok kedua, datang Ramadan disikapi dengan biasa-biasa saja. Ini kan sudah rutin sih, gitu aja lebay kamu ini. Jangan masuk kelompok pertama, kelompok kedua, na'udzubillah. Masuklah kita pada kelompok ketiga, gembira. Ustadz, mana mungkin bisa gembira kalau kita nggak paham keutamaannya betul. Orang bisa gembira karena tahu dia akan mendapatkan apa. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja kita pasti gembira. Misal, anak kita di Jakarta telepon, Ma, ya, bulan depan abang pulang. Alhamdulillah, Ma, abang bawa oleh-oleh untuk Ma. Apa anakku? Toyota Kijang inovasi nikmat. Wah, serius tak? Iya Mak, tunggu aja bulan depan saya pulang naik Toyota Innova hadiah untuk Mak tercinta. Apa yang terjadi selama sebulan ini? Maknya ketawa sendiri, senyum sendiri, berdendang sambil nyapu. Innova coy, kaca dilap, genteng dicuci.
Ya, garasi disiapkan, masak sambil ketawa-ketawa senyum, kata tetangganya, ya Allah udah kumat lagi, belum perasaan udah sembuh bibi ini. Woi, bukan, gembira anak lanang bulan depan pulang bawa Innova. Nah, begitu pula Ramadan. Ramadan ini menghadirkan kegembiraan jika kita tahu keutamaannya. Qad atakum Ramadan sahru mubarak. Kata Nabi, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, barokah. Artinya apa Ustaz? An-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembangnya kebaikan-kebaikan. Dunia berkah, akhirat apalagi. Saking berkahnya Ramadan, bakwan koyor-koyor dijual pinggir jalan laku. Betul? Apalagi es degan, es dawet, es cincau laris manis, apalagi pempek telok, tewan, rujak, tahu laris, apalagi degan. Ya, apalagi jangankan makanan minuman, toko bangunan material punya Kang Eman laris. Yang beli cat, ganti keramik, ganti shower, ganti keran, betul? Ramadan. Apalagi toko Madinah. Ya, kurma laris, sejadah laris, peci laris, mukena laris, sarung laris. Ramadan coy. Siapa yang gak gembira? Semuanya gembira, itu baru berkah dunia. Yang punya warung mapas laris betul Ramadan ini. Kopi biasanya jarang, sekarang gimana? Nggak ngopi. Ngopi untuk kesekian kalinya. Ya, tadi siang ngopinya di Talang Baru di Bumi Nabung. Ya, tahu dia orang. Ada yang kenal sama saya, weh, siapin kopi cepetan, nanti nggak mau sama dia kalau kopi. Bercanda ini ya. Nah, jamaah rahimakumullah, dunia berkah. Dari Candi Mas sampai pasar pagi, kiri kanan banyak yang dagang. Barang yang nggak jelas aja dijual laku. Pempek nggak jelas bentuknya. Pempek apa ini? Wantah pempek apa ini? Kapal selam bukan, kapal terbang bukan. Ini kayak pempek nggak jelas ini. Laku. Ya, wawa itu di gantungan motornya 5 kreseknya kiri kanan. Udah pempek, bakwan, tahu bunting, gorengan, es dawet, es doger, cincaunya putus saking beratnya, tabur cincaunya di jalan raya itu. Cincau siapa? Cincau Maman tadi. Ya, itu baru berkah dunia. Berkah akhirat ini jelas. Kataballahu siyama, kataballahu alaikum siyama. Diwajibkan kepada kalian puasa di bulan itu, kata Nabi. Apa sih berkah akhiratnya? Oke lah, kita ambil, nggak usah banyak, 5 aja, kelamaan nanti. Apa keberkahan, keutamaan yang kita dapatkan di Ramadan? 1, inilah bulan penghapusan dosa. Diskon dosanya sampai 100%. Kita seperti saat hari dilahirkan oleh ibu kita. Kayaumi waladathu ummuhu. Hari seperti engkau dilahirkan oleh emakmu, kata Nabi. Kenapa? Karena dia puasanya karena Allah dan berharap balasannya dari Allah. Man soma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja puasa Ramadan karena Allah, iman karena Allah, wahtisaban berharap Allah membalas puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, seluruh dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampuni. Dia jadi manusia baru, kembali kepada kefitrahannya, persis seperti saat hari dilahirkan oleh ibunya. Body masih body lama ya.
Body masih body lama, yang bersih jiwanya, hatinya suci, dosa-dosanya semua telah Allah ampuni. Jangan takut nanti, Abi kami nggak mau jadi hari lahir emak. Kenapa? Jadi bayi lagi. Nah, tetap body lama inilah ya. Yang pertama singkat, waktunya cepat ya. Yang kedua ada bonus pahala tanpa batas. Beda dengan sholat, beda dengan haji, beda dengan zakat, beda dengan sedekah. Puasa ini pahalanya tidak disebutkan oleh Allah, enggak, dirahasiakan. Kok bisa? Inilah istimewanya Ramadan. Apa namanya? Lancarkan, jangan lagi Ramadan, berhenti lagi. Ramadan. Tadi ngaji apa? Ramadan. Tanya sama laki, Beb, tadi pengajian apa? Ramadan. Ya, diskon dosa sudah. Yang kedua pahala tanpa batas. Allah rahasiakan. Kullu amali bani Adam yudha'af. Tiap-tiap amal anak cucu Adam Allah lipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asri amsalha ila 700 difin. Setiap satu amal kebaikan engkau kerjakan, pahalanya Allah lipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. Haji yang paling mabrur jaminannya surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sedekah 10 sampai 700 kali lipat. Ya, betul. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, tapi spesial puasa apalagi Ramadan, kata Allah, qala Allah Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa itu khusus untukku, kata Allah. Padahal sholat juga untuk Allah, kan ya? Haji juga untuk Allah, sedekah juga untuk Allah. Tapi pada bab puasa lebih spesial, Allah sampaikan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Terserah Allah mau dibalas berapa pahalanya. Kata ulama hadis, pahalanya ajrahum bi ghairi hisab. Keren kan? Nggak ada pahala yang Allah rahasiakan kecuali pahala puasa Ramadan. Sholat jelas untuk mendapatkan surga, diampuni dosa. Haji jelas surganya. Sedekah jelas. Baca Quran jelas. Puasa sunnah jelas. Tapi Ramadan Allah rahasiakan. Itu yang kedua. Mengapa gembira? Tadi secara dunia berkah kehidupan dunia. Secara akhirat, satu tadi diampuni dosa sampai 100 derajat, 100%. Dua, kenapa gembira dari segi akhirat? Karena ada pahala tanpa batas. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan dengan Ramadan? Fihi tuftahu abwabul janan. Dibuka 8 pintu surga. Hanya di Ramadan 8 pintu surga dibuka lebar-lebar. Apa maksudnya, Abi? Maksudnya orang sangat mudah untuk masuk surga selama bulan Ramadan. Mudah masuk surga selama bulan Ramadan. 8 pintu surga, Jannatun Na'im, Firdaus, surga Aden dan lain-lain. Lalu apalagi yang keempat?
Waktu laku aqwabul jahim, ditutup 7 pintu neraka. Kata ulama hadis, hanya di bulan Ramadan pintu neraka yang 7 macam itu tertutup rapat. Apa maknanya? Maknanya sangat mudah untuk mendapatkan itkum minan nar, pembebasan dari azab api neraka. Nah, jamaah rahimakumullah, enggak perlu nunggu 1 bulan, enggak perlu. Hadis yang mengatakan al-awwalu Ramadan rahmah, 10 hari pertama Ramadan rahmah, 10 hari kedua maghfirah, ampunan, 10 hari ketiga ikum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kata ulama hadis, ini hadis dhaif, lemah, tidak bisa jadi patokan sandaran. Masa nunggu sebulan baru bebas dari api neraka? Hari ke-28 meninggal dia, anak belum dapat pembebasan dari api neraka. Ini dari segi matannya mungkar, kata ulama hadis, karena bertentangan dengan hadis lain. Hadis mana? Walillahi utaqa'a minan nar zalika kulla lailah. Allah membebaskan hambanya dari azab neraka tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Tuh hadisnya. Ya bagial khair akbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan ampunan, pembebasan dari neraka, masuk surga, sambutlah, songsonglah, jemputlah, terimalah Ramadan itu. Wa ya bagiya syarri aksir, wahai orang yang pengen berbuat dosa, maksiat, berhentilah, stoplah. Nah, baru tadi sambungannya, walillahi utaqa'a minan nar zalika kulla lailah. Allah membebaskan banyak hambanya dari azab neraka tiap-tiap malam di bulan Ramadan. Kalau malam pertama belum dapat, mudah-mudahan malam kedua. Malam kedua nggak dapat, mudah-mudahan malam ketiga. Dan ingat, bukan hanya malam, tapi siangnya juga. Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar fi sahri Ramadan. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang tiap hari dibebaskan dari azab neraka pada bulan Ramadan. Baru puasa dapat hari pertama, puasanya betul-betul karena Allah, dan berhati-hati dengan puasanya, karena nggak pernah puasa sunnah, laparnya minta ampun, hausnya nggak kuat lagi. Pas beduk maghrib berbunyi, karena yang paling dekat kelepon yang diambil, terburu-buru nggak dikunyah lagi, nyangkutlah di kerongkongan. Kata lakinya, "Bapak keluar, nggak keluar." Anaknya ngambil air, "Mama mau minum, bismillah." Nggak masuk lagi, keluar lagi. Kalla idza balagatit taraqi. Habis maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada mati itu. Inna lillahi Allah. Wa ona keselat kelepon. Berbukanya buru-buru karena lapar. Wa ona dibebaskan Allah dari azab neraka. Padahal baru dapat puasa sehari. Bayangkan, inna lillahi fi kulli yaumi utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari azab neraka tiap hari di bulan Ramadan. Nggak usah nunggu hari ke-30, bray. Kelamaan, coy. Kelamaan, kasihan yang udah puasa 29 sorenya meninggal, belum dapat ikum minan nar, belum dapat pembebasan dari neraka. Alangkah enaknya, ya Allah, tinggal sehari. Inilah istimewanya Ramadan. Hati-hati nanti berbuka ya, jangan telan teleponnya.
Siapa tahu ya kan? Pas lagi sahur makan ikan tongkol tulangnya keras, mati lampu. Nyangkut pula tulang di sini tadi. Habis subuh, assalamualaikum. Nah, ada pengumuman kematian. Wah iya, inna kan la ilaha illallah, 2 hari ini. Satu waktu berbuka, satu waktu sahur. Tapi nggak usah sedih, karena dia puasanya man soma Ramadana imanau wahtisaban. Malamnya dia terawih, sebelum sahur terawih kan ya. Terawihnya hanya beda satu huruf, so dengan kop. Man qoma Ramadana imanau wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa saja yang berdiri tegak, maksudnya sholat tarawih karena Allah, wahtisaban, berharap kepada Allah pahalanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Bayangkan kerennya, baru dapat sekali puasa ninggal, baru dapat sekali taraweh ninggal. Aman dia, itkum minan nar, Allah bebaskan dari azab api neraka. Yang sudah siap silahkan ya. Kak Adinda Rangga siap belum? Belum. Nih, yang muda-muda jangan Nabi, kami mau lebaran kita. Kami mau lebaran, nggak dibeli kokonya nih, gimana nanti? Memang kan sudah ajarnya nggak bisa ditolak ya. Baik, tuh 7 pintu neraka ditutup. Tiap hari ada orang yang Allah bebaskan dari azab neraka. Tiap malam ada yang bebaskan dari neraka. Oke, luar biasa Ramadan. Udah selesai hadis ini belum? Fihi lailatu khairum min alfi syahrin. Apa artinya? Di bulan itu ada 1 malam yang lebih mulia dibandingkan 1083 tahun lebih. Kalau kita berjumpa, memang dicari taharrur Lailatul Qadar. Berburulah kalian dengan Lailatul Qadar, kata Nabi. Berburu, berusaha mendapatkannya. Siapapun, Lailatul Qadar bukan hanya untuk orang alim, tidak. Siapapun yang pengen dapat usaha, insya Allah dia dapatkan. Di mana dia minal witri asari akhiri Ramadan, pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan. Sayangnya 10 hari terakhir nggak nongol lagi waona. Waona kemana? Nggak terawih, lagi bikin dodol Ustaz. Wa omeh bikin kue rentak sagu, nggak nongol lagi. Wa dola shopping, beli kain sarung ke toko Madinah. Ya nggak tahu di sini. Di tempat tertentu kalau 10 hari terakhir tinggal pemain inti, pemain naturalisasi nggak kelihatan lagi mukanya. Kemana sih kawan kita itu? Dia lagi bikin tusuk gigi. Ya Allah. Kalau mau bikin kue kering, saudari-saudariku, sekarang inilah mumpung belum Ramadan. Ya sih. Kan kalau kue sempret tahan kan 3 bulan. Tahan. Bikin dari sekarang. Kalau beli mau kena sekarang inilah, nanti fokus ibadah. Fokus ibadah. Kita ini enak, udah jelas Rabu kita puasa sudah. Jadi kalau mau belajar bikin kue-kue keras yang bisa bertahan setahun itu dari sekarang bikin-bikinlah. Jangan nanti pas 10 hari terakhir Ramadan nggak nongol lagi di musola di masjid. Kemana? Lagi bikin kue. Ya, oke. Tapi ujung dari hadis ini yang perlu kita renungkan. Man harrama khairaha faqad haramun. Siapa saja yang dihalangi, terhalang, enggak semangat untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, maka Allah haramkan baginya seluruh kebaikan Ramadan. Inilah kata Nabi, orang yang paling ciloko. Tahu ciloko?
Yang paling rugi, celaka, hina. Ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yufarlah. Tersungkur hidungnya ngantem tanah. Ragima itu tersungkur. Makna secara bahasa. Kalau istilahnya apa? Terhina, celaka orang itu berjumpa dengan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, tapi ba'da Ramadan, selesai Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Itu orang yang paling ciloko. Ciloko. Dah cukup. Masih banyak keutamaan yang lain, masih naik. Satu, ampunan dosa sampai 100%. Dua, pahala tanpa batas. Tiga, pintu-pintu surga dibuka. Empat, pintu-pintu neraka ditutup. Kalau mau ditambah 5 boleh. Wa tughallu fihi sayatin. Setan-setan dibelenggu. Ustaz, katanya setan dibelenggu, kok masih banyak yang nggak puasa makan minum udut? Sifat kesetanan sudah menyatu dalam orang itu. Kata setan, gua nggak ikut campur, gua nggak kemana-mana, di kerangkeng sama Allah. Kok dia ngopi, sifat gua sudah menyatu dalam dia. Karena dia menganggap Ramadan ini enggak istimewa, sehingga dia biasa-biasa aja. Akhirnya siang-siang makan pop mie. Ya, di warung dekat Kota Bumi itu ada, siang-siang ditutup pakai kain keliling, tapi 6 pasang kaki ada di sana. Mending kakinya mulus betisnya, mungkin dia lagi men ya. Ini bulunya panjang-panjang. Nah, lanang ini. Empat mie ayam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, man harrama khairaha faqad haramun. Siapa saja yang enggak bersiap-siap, enggak serius untuk mendapatkan kebaikan, Allah haramkan suatu kebaikan baginya. Padahal setan sudah dibelenggu. Tapi ada hadis lain mengatakan setan yang dibelenggu, setan yang ganas-ganas, preman-premannya, bos-bosnya setan, setan yang anak buah, yang prajurit dibiarin aja. Jadi kalau ada orang masih tergoda nggak puasa sama anak buah setan aja kalah dia, ya Allah, godaannya kemben aja nggak kuat. Oke, demikian kawan-kawan semua, ngaji di tempat kita ini harus gembira, mencerahkan, mencerdaskan, menggembirakan. Saat ketawa kawan-kawan, itulah kesempatan mengeluarkan apa yang tadi bergejolak di perut. Melilit kawan ketawa, ha kita tembakkan, dum keluar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tunggu.